Pak Andries Prayoga, calon anggota DPD lagi akan kembali maju. Saat ini beliau masih duduk di DPD dan sudah tiba di Salabose Puncak bersama disambut baik oleh masyarakat Puncak Salabose. Dan ini di rumah kepala. Dan disambut oleh ibu-ibu. Ternyata banyak orang di sini, sudah ramai menunggu. Inilah warga Salabose Puncak. Tokoh pemuda, Bapak Ibu yang telah berkenan hadir pada sore hari ini, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf telah menunggu lama, mohon maaf atas keterlambatannya, dikarenakan ada banyak Pak Ibu titik yang saya harus kunjungi, jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu, perkenalkan saya Andri Singkaru, anggota DPD RI Dapil Sulawesi Barat. Permohonan maaf dari Ibu Rati Singkaru, Bapak Ibu. Ada yang kenal Ibu Rati, Bapak Ibu? Tahu. Permohonan maaf dari beliau dikarenakan beliau ada juga agenda lain. Jadi hanya saya yang hadir. Insya Allah di lain kesempatan Ibu Rati bisa berkunjung ke sini. Bapak Ibu yang saya hormati, kehadiran saya pada sore hari ini adalah silaturahmi sekaligus penyerapan aspirasi yang saya lakukan selaku anggota DPD RI. Dan ada banyak hal yang ingin saya laporkan, Bapak Ibu. Saya laporkan kepada Bapak Ibu mengenai aspirasi yang diperjuangkan saya maupun Ibu Rati, terutama aspirasi beasiswa hasil buah perjuangan dari Ibu Rati Megasari Singkaru. Siapa yang belum dapat Bapak Ibu beasiswa di sini? Masih ada? Banyak. Yang sudah dapat banyak? Oh ya, tenang Bu, tenang. Oh iya, tenang Bu. Kehadiran saya pada sore hari ini akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu. Sebelum Ibu tanyakan, saya sudah tahu apa yang mau ditanyakan, jadi langsung saya jawab semuanya Bapak Ibu. Ada yang sudah dapat, ada yang belum, ada yang sudah dapat sekali tapi tidak dapat lagi. Ada juga yang belum tahu. Saya akan jelaskan. Maka dari itu Bapak Ibu mohon diperhatikan baik-baik. Program beasiswa yang dibawakan Ibu Rati, nama programnya adalah PIP. PIP Bu ya, Program Indonesia Pintar. Dari tingkat SD, SMP, hingga SMA maupun SMK. Kalau anak tadi pesantren tidak bisa dapat Bapak Ibu, karena beda jalurnya. Nilainya adalah variatif dan bantuan tersebut adalah bantuan tunai, uang yang masuk ke rekening masing-masing siswa. Dan Bapak Ibu langsung masuk ke rekening masing-masing siswa tersebut. Untuk tingkat SD mendapatkan 450.000, tingkat SMP 750.000, tingkat SMA atau SMK 1 juta rupiah. Dan setiap tahunnya harus didaftarkan. Jadi kalau anak ibu misalnya kelas 4 SD tahun kemarin dapat, naik kelas 5 SD, didaftar Miki kembali Bapak Ibu. Daftarnya di operator sekolah bisa, atau kalau belum jelas bisa melalui perwakilan tim kami, tim keluarga Singkaru, yaitu Pak Didit juga sih. Pak Didit, mana orangnya? Maju dulu Pak Didit dulu ya. Biar dilihat Pak Didit. Supaya yang bingung deh saya mana Pak Didit ini. Kasih nomornya juga, nomor HP-nya. Iya tuh. Ayo pun daftar kami. Ini Bapak Ibu saya tekankan bisa melalui, mohon perhatiannya Bapak Ibu. Ini Pak Didit. Nanti bisa disimpan nomornya. Karena ini adalah perwakilan tim Singkaru di Majene. Tapi Bapak Ibu bisa mendaftar langsung melalui operator sekolah. Kalau mengalami kendala kesulitan bisa ke Pak Didit. Kalau masih kesulitan juga bisa langsung datang ke rumah aspirasi kantor Singkaru yang berada di Polewali di depan Hotel Rapi. Bisa juga di situ. Ada lagi pertanyaannya, Bapak saya sudah daftar
tapi kok tetap tidak dapat. Pertama, mungkin ibu adalah ASN PNS. Jadi yang tidak bisa Ya, mendapatkan betul. adalah PNS, TNI, dan Polri. Bukan kemauan Ibu Ratih, akan tetapi itu peraturan dari kementerian. Mungkin ada yang anak PNS tahun 2020, 2021 mendapatkan. Kenapa bisa dapat? Karena corona. Pada saat corona, situasi darurat, ada instruksi dari kementerian, semua masyarakat Indonesia dianggap kesulitan dan tidak mampu. Jadi bisa dapat. Akan tetapi di tahun akhir 2022 hingga detik ini sudah ditetapkan peraturan awal, anak dari PNS, TNI, Polri tidak lagi mendapatkan. Akan tetapi Bapak Ibu, saya adalah saksi mata bahwa Ibu Ratih terus memperjuangkan agar semua lapisan masyarakat bisa mendapatkan. Bapak Ibu, sudah 250.000 siswa yang mendapatkan bantuan beasiswa ini, aspirasi dari Ibu Ratih yang diperjuangkan. Dan saya bisa pastikan Bapak Ibu, ini adalah sejarah baru di Sulawesi Barat karena sudah 19 tahun Sulawesi Barat pertama kalinya anggota DPR RI membawa bantuan aspirasi pusat ke Sulawesi Barat, yaitu beasiswa. Ada Bu yang pernah bawa beasiswa? Dan Dian. Tidak ada. Saya jamin tidak ada Bu. Pertama kalinya adalah Ibu Ratih. Mau Bu beasiswa terus ada? Mau. Ibu Ratih harus terpilih kembali. Amin, amin. Ya, salah. Ya, tepuk tangan. Nah itu tidak saran Bu. Kalau mau memilih alhamdulillah, kalau enggak ya nggak apa-apa. Jadi itu Bu, hasil kerja nyata dari Ibu Ratih Singkaro. Perhatikan lagi Bapak Ibu, di luar daripada tadi apa namanya PIP, yang kedua adalah KIP. Yang pertama PIP, yang kedua KIP. KIP itu adalah Kartu Indonesia Pintar Kuliah, khusus untuk yang baru masuk kuliah. Jelas, yang baru masuk kuliah. Kalau yang sementara kuliah, sekarang sudah semester 3 atau semester 4, programnya untuk sekarang belum ada. Jadi ini khusus untuk yang baru masuk. Jadi saya tanya dulu Bapak Ibu, siapa anaknya di sini yang baru lulus SMA tahun kemarin atau sementara sekarang 3 SMA? Coba saya mau lihat ada berapa orang. Bapak anaknya baru lulus atau sementara SMA? Baru mau lulus. Oke, ada satu, ada ibu ini. Nanti akan ada sesi pertanyaan. Sebentar ya. Nanti akan saya jawab. Nanti akan saya jawab satu persatu. Tapi saya mau tahu sekarang ini siapa yang baru lulus SMA. Kenapa saya tanyakan? Karena sekarang kami sedang membuka pendaftaran untuk yang mau kuliah. Sedang dibuka Bapak Ibu, sementara sedang dibuka. Nanti persyaratannya apa saja akan disampaikan oleh tim kami. Nanti akan dijelaskan tata caranya. Dan yang untuk kuliah Bapak Ibu, kuliah ini mendapatkan setiap semesternya uang juga. Yaitu uang saku atau kita sebut uang jajan, bukan uang kuliah. Uang kuliahnya sudah otomatis terpotong. Dan setiap semesternya kalau kuliahnya di Sulawesi Barat mendapatkan 4.800.000 setiap semesternya. Kalau kuliahnya di Sulawesi Barat Bu, misalnya di Unsulbar, di Stikes BBM, di Stikes Adini Unimaju, selama di Sulbar dapatnya 4.800.000. Kalau di Makassar Bapak Ibu, kalau misalnya di Makassar contoh di UNM, Unhas, Uni, uang sakunya lebih tinggi, mendapatkan 6.600.000 per semesternya. Jadi setiap semester akan mendapatkan uang jajan. Bukan uang kuliah Bu ya, uang kuliah sudah otomatis dibayarkan, terbayar. Jadi kurang enak apa Bu? Kuliah gratis dapat uang jajan. Jadi Bapak Ibu jangan lagi dikasih uang jajan anaknya kalau sudah dapat. Sampai dengan lulus. Jadi
Uang tersebut didapat setiap semester untuk apa? Untuk kebutuhan sehari-hari seperti uang makannya, uang kos-kosnya, atau kalau kuliah diperlukan beli laptop. Itulah uang itu dipergunakan Bapak Ibu, bukan untuk kawin uangnya. Nggak boleh dipakai. Dan persyaratannya kalau menikah beasiswa tersebut dicabut. Jadi jangan dibiarkan anaknya menikah dulu Bapak Ibu. Biar naik uang panaiknya kalau sudah lulus nanti. Kalau sudah sarjana. Alhamdulillah sudah puluhan ribu yang mendapatkan ini. Jadi Bapak Ibu sekali lagi yang sementara sudah lulus di tahun 2021 atau 2022, mohon segera datangi ini Pak Didit untuk ditanyakan tata caranya. Tapi nanti akan dijelaskan mekanismenya seperti apa Bapak Ibu. Dan yang saya lanjutkan adalah mengenai berapa jumlah beasiswa yang bisa didapatkan setiap rumah. Berapapun Bapak Ibu anaknya. Bapak Ibu anaknya ada 3, boleh masuk 3-3-nya. Ada 5, 5-5-nya. Masih kurang anaknya, buat anak lagi boleh. Kalau masih mau. Jadi berapapun jumlahnya, silakan dimasukkan selama kuotanya masih ada. Dan untuk pendaftaran tingkat SD, SMP, SMA, bulan 3 kemarin sudah tutup. Baru ada lagi dibuka di bulan 10. Jadi Bapak Ibu yang belum mendapatkan jangan berkecil hati, insya Allah akan terus diperbantukan agar ini bisa didapatkan secara merata. Oh iya, dan juga Bapak Ibu di luar daripada beasiswa tersebut, sudah jelas Bu ya mengenai beasiswa. Di luar daripada beasiswa, Bapak Ibu ada juga bantuan-bantuan lainnya, bantuan yang melekat pada mata pencarian masyarakat Sulawesi Barat. Saya sebutkan apa saja bantuan-bantuan aspirasi yang saya sudah bawakan bersama Ibu Rati juga. Untuk para petani Pak, untuk para kelompok tani, sudah kami perbantukan hand traktor, tompeng kultivator, bibit, dan juga untuk para nelayan seperti katinting, pompa, budidaya rumput laut, alat tangkap sudah diperbantukan. Untuk lingkungan hidup, motor sampah 3 roda sudah dimasukkan, gerobak untuk pedagang juga sudah pernah dimasukkan, lampu jalan juga sudah pernah dimasukkan, dan juga yang paling terdekat dari sini kami perbantukan adalah sumur bor air bersih di Salabose. di sini Pak, di sini. Iya. Sumur bor air bersih diberikan. Ya alhamdulillah Pak, sekarang masyarakat bisa menikmati air bersih hasil perjuangan saya maupun Ibu Rati. Bayangkan Bapak Ibu kurang cinta apa sama Salabose. Saya dan Ibu Rati dapat kuota sumur bor 2. 2 kami dapat. 1 kami berikan di Campalagian, 1 lagi di Salabose. Sebenarnya bisa aja Bu saya taruh di Pasangkayu, di Mamuju Tengah, tapi kami berikan di Salabose dan di Campalagian. Dan itu Bapak Ibu adalah jenis-jenis bantuan di luar pada beasiswa yang kami lakukan. Tapi mungkin memang ada beberapa kelompok yang belum mendapatkan Pak, karena sifatnya adalah kelompok Bapak Ibu. Saya bukan memberikan keperorangan untuk seperti bantuan pertanian yang saya sebutkan tadi ataupun bantuan ternak. Dan di sini banyak Pak kelompok-kelompok. Ada beberapa kelompok. Jadi pertanyaannya Pak pastinya adalah bagaimana cara mendapatkannya. Ya. Cara mendapatkannya tidak perlu proposal Pak. Saya tidak butuh proposal. Karena proposal itu menyulitkan petani, menyulitkan pekerja Pak. Bagi saya proposal itu pembodohan. Buat apa proposal Pak? Nggak perlu. Jadi kenapa sih tidak mau memakai proposal? Karena menyulitkan para kelompok. Sudah mengurus sawah, sudah mengurus ternak, disuruh lagi ke depan komputer, bikin proposal, print butuh biaya lagi. Apa Pak? Saya nggak butuh yang namanya proposal. Dan Bapak tidak perlu mencari saya. Sistemnya adalah bukan Bapak yang mencari saya, tapi saya mencari kelompok. Apa Pak? Silakan bagi dulu. Iya, habiskan dulu. Dipakai. Iya. Habiskan. Dipakai. Bagi. Ya, bagi. Lanjutkan perhatiannya.
Ini saya tegaskan Bapak Ibu, bukan kelompok yang mencari saya, tapi saya yang mencari kelompok. Kenapa saya katakan demikian? Karena saya tidak pernah mau memberikan janji, Pak. Saya takut kalau ada kelompok meminta pada saya. Contoh Pak, misalnya di sini ada kelompok tani atau kelompok peternak. Pak Andri, saya butuhkan bantuan dompeng ataupun ternak sapi. Dengan tegas saya katakan sekarang saya tidak punya barang. Saya jujur Pak, daripada saya bohong, bilang ada tapi barangnya tidak ada. Janji-janji, saya tidak mau janji itu. Saya katakan saya belum ada barangnya sekarang. Jadi kenapa saya mencari kelompok? Karena saya harus mencari dulu barangnya. Barangnya dari mana? Dari Kementerian Pertanian. Setelah saya dapat barangnya, contoh nih Pak ya, saya terangkan. Misalnya, saya sudah mendapatkan kuota tahun ini, misalnya dapat 100 unit dompeng misalnya Pak. 100 unit dompeng tersebut, Bapak Ibu, saya bagi dulu. Bagi kemana? Ke 6 kabupaten. Karena wilayah saya bukan hanya Majene. Wilayah saya Polman, Majene, Mamasa, Mamuju, Mamuju Tengah, serta Pasangkayu. Wilayah saya 575 desa Pak. Banyak. Nah, jadi saya harus bagi dulu. Setelah saya bagi per kabupaten, misalnya Polman saya bagi 10, Majene 20, Mamasa 10, sekian. Setelah habis, baru saya instruksikan tim saya untuk mencari kelompoknya. Kelompok yang betul-betul sudah ada akta pengukuhan. Bukan kelompok siluman, Pak. Kelompok siluman adalah kelompok yang mengaku-ngakunya kelompok, isinya ternyata cuma satu orang. Setelah dapat bantuan dompengnya dijual, kalau nggak dijual disewakan, habis Pak, kan tepat sasaran. Jadi kenapa saya mencari kelompok? Agar bantuan tersebut adalah tepat sasaran. Jadi Pak, saya datang bukan memberikan janji, saya tidak akan memberikan bantuan pertanian atau apapun. Saya hanya menyerap aspirasi. Kalau saya sudah punya barangnya, baru saya memetakan untuk pembagian di setiap kabupaten. Begitu Pak sistemnya. Apa ya? Kenapa saya katakan demikian Pak, Ibu? Karena saya tidak mau yang namanya membodohi masyarakat. Membohongi masyarakat saya tidak mau Pak. Betul. Datang janji-janji kalau terpilih saya akan berikan ini. Sudah bukan itu Pak Ibu. Jadi jangan pernah mau dijanji. Dan kehadiran Ibu Rati, apakah janji? Bukan. Bukti nyata sudah ada yang dapat. Betul Pak Ibu. Itu bukan janji, itu bukti nyata. Dia sudah mendapatkan beasiswa tersebut. Dan Bapak Ibu perlu saya tegaskan bahwa bantuan beasiswa tersebut bukan uang pribadi saya ataupun uang pribadi Ibu Rati, bukan Pak. Itu uang negara, uang pusat. Tetapi yang bawa Ibu Rati. Kalau bukan Ibu Rati yang bawa, siapa? Nggak ada yang bawa. Makanya baru setelah 19 tahun Sulbar ada dan Ibu Rati terpilih pertama kali menjadi anggota DPR RI, barulah bantuan beasiswa itu masuk. Karena Ibu Rati yang berjuang. Betul Rati. Jadi Bapak Ibu, itulah laporan saya. Kenapa saya harus laporkan ke masyarakat? Agar masyarakat tahu siapa yang ada di Jakarta. Jangan sampai yang Bapak Ibu pilih cuma duduk saja di Jakarta, terima gaji buta. Nah, sampai seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang ingin tanyakan perihal beasiswa atau perihal bantuan-bantuan asisten lainnya, mohon disampaikan atau ditanyakan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bertanya Bapak Ibu. Demikian tadi pemaparan dari dilaksanakan oleh beliau. Jadi sebelum saya persilakan ke bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, perlu saya sampaikan Pak bahwa yang dipaparkan oleh beliau tadi tentang beasiswa, tentang bantuan Ibu Rati baru 23 tahun. Jadi umur itu 32, maaf 32. Ini satu mafia urusan Bu. Karena kenapa? Umur masih muda tentu masih energi, masih lincah. Kemudian energi untuk mengurusi apa-apa yang diharapkan oleh masyarakat itu bisa dibuktikan. Ini terbukti 3,5 tahun Ibu Rati sudah menurunkan kurang lebih 250.000 beasiswa sesulbar. Beasiswa dengan Pak Andri. Kalau dinominalkan muat dihitung ditambah di masalah hitungan doanya Jawa. Dia kelahiran Jakarta.
Tapi asalnya itu dari Campalagian, Pak Kamisang. Jadi dia cuma uang, wih, kumpulin dari Pak Andri. Asli putra Pulau Limandar, putra asli Sulbar. Saya kira seperti itu. Silakan Bu. Bu bertanya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak, saya mau bertanya. Saya punya anak tamatan SMK sudah menganggur 2 tahun. Baru mau masuk ini kuliah di Sulbar. Gimana itu kok bisa ini toh baru masuk? Langsung saya jawab Bu, Ibu anaknya sudah 2 tahun lulus, berarti tahun 2021 lulus SMK-nya. Mau kuliah. Saya katakan bisa Bu, karena karena maksimal lulus SMA itu 2 tahun. Kalau 3 tahun udah nggak bisa Bu, ini 2 tahun masih bisa. Ini kesempatan terakhir bisa Bu, tahun ini. Mohon segera mana Didit. Ini semata misundi. Dah semata misundi. Ay, ini tahu saya. Ibu langsung komunikasi sama Didit, langsung komunikasi. Nah, sebentar langsung hubungi. Yang jelas Bu, kalau bisa, ini salah satu persyaratan Bu, salah satu persyaratan. Nanti sesudah ini, karena begini Bu, yang mau kuliah ini banyak sekali. Dan kuota juga terbatas. Jadi bersyukurlah karena saya berkunjung ke sini, karena daerah yang saya kunjungi menjadi daerah prioritas yang dapat. Jadi nanti Ibu Ibu, mohon maaf tadi Ibu yang mau kuliah, Ibu berdua, tolong ini ya, kalau betul-betul mau, tolong ke rumah aspirasi di depan Hotel Rati, Bu. Kalau Hotel Rati, Bu, Hotel Rati Polewali. Kalau tidak tahu Pak, mohon diantar ke rumah aspirasi. Di sana bilang Pak Andri habis berkunjung, dipastikan anak saya dapat beasiswa dan saya akan langsung lapor ke sana juga agar langsung ditindaklanjuti. Nanti berkas apa yang perlu dibawa ditanya langsung ke Didit, tapi yang kalau bisnis harus bisa Bu ya, Ibu datang bersama anak Ibu. Ya, harus datang bersama siswa tersebut, harus datang. Langsung ke rumah aspirasi. Saya pesan Bu kalau bisa dalam minggu-minggu ini. Kenapa? Karena kalau tidak keburu diambil yang lain. Ya, Ibu ya. Bu. Senin Bu kalau bisa ya, karena tutup. Sekarang hari Sabtu, besok hari Minggu. Saya usul hari Senin datang. Tanggal 15 pokoknya. Oh Bu, maaf. Tanggal 15. Tanggal 15 bulan 5 datang ke rumah aspirasi bersama anak tadi. Saya jamin dapat Bu. Tanggal 15 Bu ya, mohon dicatat tanggal 15. Jadi nanti tolong dibantu apa saja yang perlu disiapkan anak-anak. Tapi Ibu anaknya sudah lulus 2 tahun atau lebih? Bersamaan. Udah, ini kesempatan terakhir Bu, kalau tahun depan sudah tidak bisa dapat. Ada juga orang Mana Bu? Mana Bu? Baru tahu. Tadi ini yang 2 jalur khusus, kami sudah tidak bisa lagi kalau Sulbar. Ya gini Bu. Untuk Universitas Sulbar sudah tutup Bu, sudah habis, sudah terlalu banyak mahasiswa yang masuk situ, sudah banyak yang masuk situ. Tapi ini karena kesempatan terakhir dan saya berikan khusus, ini 2 orang yang mau masuk Sulbar, saya tambah untuk di Sulbar 2 orang ini. Jadi untuk Sulbar Bu, sudah 2 ini saja Bu, nggak bisa lebih lagi. Kalau masih mau kuliah di tempat lain. Tempat lain. Tidak bisa di Sulbar, tutup nih, tutup yang Sulbar lain. ya Bu, khusus Sulbar. Khusus yang mau di Sulbar terakhir adalah 2 orang ya. Bukan tidak bisa di Sulbar, tidak bisa di Sulbar, tidak bisa di Sulbar. Sulbar. kalau di yang lain bisa. Boleh Bu. Mau di Universitas Indonesia Jakarta boleh. Mau di Uni, Mau di Makassar Unhas boleh. Maksud saya yang sudah tutup adalah Universitas Sulawesi Barat. Universitas Sulawesi Barat.
Kalau ditembak, tidak bisa. Bisa terbuka. Oh, nggak bisa ya. Ibu ya, tanggal 15 bulan 5 ibu berdua bersama anaknya datang bermaspirasi membawa dokumen yang diperlukan nanti akan disampaikan oleh ada lagi Bapak Ibu mohon perhatiannya. Perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perwakilan dari ada yang baru satu kali maaf. Satu kali apa? Saya tanya dulu anak dapatnya tahun berapa? 2022 barangkali. Dapatnya tahun 2020. Iya, tahu ya. Itu karena corona. Waktu corona semua bisa dapat. Tapi sudah tidak ada corona, PNS tidak bisa dapat kembali. Nah, kalau bukan PNS, tadi yang sudah saya sampaikan Bu, didaftar kembali. Daftar ulang. Itu gimana? Oke, saya langsung jawab Bapak Ibu, langsung saya jawab begini. Sudah diinput oleh sekolah tapi tidak dapat. Yang saya sudah sampaikan tadi Bu, Ibu tolong ke sekolahnya, tanya kepala sekolahnya apakah NIK-nya sudah diaktifkan apa belum? NISN-nya sudah sesuai apa belum? Nama ibu kandungnya sudah sesuai apa belum? Apakah data siswa tersebut sudah diupdate ke Dapodik pusat? Itu harus ditanyakan Bu. Bukan kami tidak menginput, bukan keluarga Singkalu tidak memberikan, tidak Pak Ibu. Tapi Ibu harus aktif ke sekolah untuk menanyakan. Kalau NIK-nya belum aktif, Ibu harus ke Dukcapil mengaktifkan NIK-nya. Dan kalau nomor induk siswa tersebut belum diupdate ke Dapodik, Bapak Ibu, Jamaah. Jadi kalau nomor induk siswanya Bu belum diupdate ke Dapodik, itu minta kepala sekolah untuk diupdate. Karena yang kami terima adalah yang kami input sesuai dengan data Dapodik. Jadi Ibu, saya sarankan ke sekolah. Tanyakan dulu ke operator maupun ke kepala sekolahnya langsung. Begitu, Ibu. Masih ada lagi Bapak Ibu yang mau disampaikan atau ditanyakan? Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bandi Prayoga Putra Mahasiswa MSC, anggota DPRD Sulawesi Barat dan rekan-rekan yang terhormat tokoh agama dan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Ada pun beberapa sampaikan bahwa pada anggota ini aku sampaikan keadaan yang sesungguhnya warga Sulawesi apa dia buat, apa dia kegiatan yang bapak-bapak dan masyarakatnya di sini. Yang jelas 80% adalah pekerja kasar, itu dia adalah tukang, ya kemudian petani, nelayan, itu 80% Pak. Yang di sini. Jadi buat bapak-bapak di sini kegiatan di Sulawesi Pak. Kalau tiap tahun itu ada hari besarnya ada 4. Lebaran 2 kali, Maulid, dan 25 Ramadan. Jadi itu harus di bapak-bapak ketahui bahwa janganlah 5 tahun baru kita kelihatan bapak di sini, tapi kita maunya bapak tiap tahun ada kehadirannya untuk warga Sulawesi. Di mana Maulid yang paling terbesar di Sulawesi Barat ini adalah Sulawesi. Jadi di situ warga walaupun dilihat kecil, tapi itu akan biaya banyak karena di sini adalah
sudah ada istiadat untuk masyarakat Salabose untuk mengadakan ibaratnya lebaran masing-masing. Kita tidak tahu tamu dari mana, tapi kita bisa kasih makan. Jadi di situ utamanya ada banyak yang telur utamanya itu telur, ada sopol kalau bahasa Sunda itu yang suka kita bapak, dan di sinilah anunya yang dicari di sini bukan cuma biaya tapi kehadiran bapak lah, itu yang dicari orang warga Salabose. Kalau hadir itu yang dicari, oh iya datang terus. Oke. Yang kedua, saya juga tujuh anak saya ini akan lulus SMP SS Asanawiyah, akan dia lanjut ke atas. Insya Allah kalau ada bantuan juga, kalau bisa yang jelas saya laporkan sudah pada Pak Edit nanti. Oke, itu sekian dari perwakilan warga Sabone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ibu lagi mau ditanya? Silakan Bu. Ada Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak yang saya ucapkan atas kunjungan Bapak DPD lingkungan Salabose Terminal kami. Pertama saya perlu sampaikan di sini ialah menyangkut masalah bantuan yang didapat oleh siswa mulai dari tingkat SD, SMP. Ya. Mungkin selama ini kami selaku orang tua siswa yang pernah mendapat bantuan dari Singkaru, ya, memang benar adanya bahwa ada beberapa siswa dalam satu sekolah itu yang double menerima bantuan, namun ada pula yang sekali dalam 6 tahun, bahkan ada yang belum dapat. Nah, untuk di operator sekolah sendiri, kalau tidak salah itu data dapoliknya tiap tahun dilakukan untuk pendaftaran ke pusat. Iya. Dan kami sudah laporkan, misalkan anak kami tidak menerima kelanjutannya, kami sudah laporkan dan berkas-berkas yang diminta oleh pihak sekolah kami sudah lakukan, namun sampai sekarang itu belum juga ada. Itu yang pertama. Terus yang kedua, terkait masalah lingkungan kami di sini, Pak. Iya, betul apa yang tadi disampaikan oleh Pak Imam, ya, Bata ya. Masyarakat Salabose itu hampir 100% memang 90% tenaga kasar. Iya. Jadi alhamdulillah dengan kunjungan Bapak ke lingkungan kami, mudah-mudahan melalui kesempatan ini kami bisa mengajukan aktivitas yang tiap hari yang dilakukan oleh warga kami dalam arti kata pekerjaan sehari-harinya seperti peternak, ya, nelayan, petani, ya. Dan itu semua alat yang dianggap sudah canggih, betul sama sekali kami belum pernah mendapat bantuan itu, Pak, dari pemerintah setempat. Iya. Kami juga punya kelompok, Pak, yang sudah legal, kelompok tani. Kalau tidak salah atas nama itu kelompok tani kami, Siariwi kalau tidak salah kemarin itu. Iya. Kemudian berikutnya menyangkut masalah jalan dan penerangan di lingkungan kami, Pak. Andaikan mungkin Bapak tidak keliling waktu balik dari Panggalo, mungkin bisa disaksikan langsung seperti apa kerusakan jalan untuk ke lingkungan Salabose, Pak. Mudah-mudahan melalui kesempatan ini betul-betul ada perhatian untuk di lingkungan kami. Iya. Untuk sementara waktu itu saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas pertanyaannya dan masukannya. Pertama Pak Iman tadi mengundang saya acara Maulid. Kalau saya terima kasih Pak atas undangannya, sangat terima kasih, sungguh kehormatan besar bagi saya. Kalau memang waktunya pas Pak, insya Allah saya pasti hadir. Insya Allah. Karena kenapa Pak? Jadwal juga Pak, karena kan saya berkantornya bukan di Sulbar Pak, saya berkantornya di Jakarta. Dan kebetulan saya juga dalam unsur pimpinan Pak. Saya juga walaupun muda-muda gini saya pimpinan juga Pak, Ibu. Wakil ketua. Nah, di sana jadi aktivitas saya juga sedikit padat tetapi bisa diberitahukan jauh-jauh hari sehingga saya bisa mengatur agenda saya Pak. Insya Allah Pak, kalau saya ada waktu kosong saya insya Allah pasti ada. Ada suatu kehormatan besar Pak bagi saya diundang. Itu suatu kehormatan besar bagi saya. Nanti Pak untuk yang mengenai masalah beasiswa tadi yang double ataupun belum dapat akan disampaikan oleh staf ahli saya Pak Menteri. Dan untuk kelompok tani Pak kembali lagi ini menjadi bahan catatan dari saya tidak memberikan janji Pak. Yang jelas saya sudah tahu di Salabos ini ada kelompok dan kelompoknya pun juga kelompok resmi punya akte pengukuhan Pak ya. Nah, segala jenis bantuan Al-Sintan apa saya katakan saya belum punya barangnya. Pak ya, mohon maaf saya belum punya barangnya. Kenapa? Belum ada kepastian dari kementerian berapa kuota yang bisa saya dapatkan. Tapi insya Allah Pak ini jadi bahan saya Pak. Jadi bahan catatan saya. Dan untuk jalan Pak, ini Pak penerangan ya. Jadi penerangan. Lampu penerangan saya punya Pak. Habis. Mungkin tahun depan Pak karena kemarin kami bagi di 50 lampu penerangan di Polman semua ya. Mamuju, Polman. Mamuju dan Polman Pak. Ini sudah ada baru. Saya katakan lagi Pak, mohon maaf habis. Emang ada lampu penerangan kami masukkan kemarin tapi solar cell itu tapi habis. Dan untuk jalan Pak, kalau jalan ini masuknya sebenarnya ranahnya sudah ke pemerintah daerah. Kalau jalan bisa melalui misalnya desa dana desa atau kelurahan bisa dana kelurahan memang anggarannya tidak besar Pak. Itu kan tapi pastikan tidak akan cukup. Harus melalui APBD juga Pak. Yang bisa saya lakukan adalah saya menyambung lidah ke pemerintah daerah. Itu Pak yang bisa saya lakukan. Jujur Pak ya, karena kalau dari pusat memang cukup berat Pak untuk bisa masuk ke daerah karena saya butuh kerjasama dengan pemerintah daerah. Saya nggak bisa bekerja, Bapak Ibu saya tuh nggak bisa bekerja sendiri. Kalau sudah masuk ranahnya jalanan, saya harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk dibawa ke pusat ataupun melalui dana APBD kabupaten itu sendiri. Gitu Pak. Dan alhamdulillah Pak untuk Kabupaten Mandailing ini pemerintah daerah sangat kooperatif dan bekerja sama. Jadi nanti saya akan sambungkan lidah Pak ke pemerintah daerah Kabupaten Mandailing. Itu aja. Bapak Ibu mohon maaf ya saya tidak bisa membuka pertanyaan lagi. Silakan buka ya. Oh ya Pak, sorry, ini akan dijelaskan dulu Pak mengenai yang tadi beasiswa. Ya sambil membuka di depannya. Ya, silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung jelaskan saja Bu ya. Jadi tutup di sini Bu, dapat atau tidaknya anak-anak itu kembali ke proaktifnya kita untuk menanyakan atau berkoordinasi dengan operator sekolah. Itu pertama. Tanyakan kenapa anak saya tidak dapat, padahal tahun lalu dapat, apa masalahnya supaya saya bisa perbaiki. Itulah kira-kira bahasanya operator. Ya, sebentar saya jelaskan. Ada yang bertanya bahwa ada yang 2 kali dapat terus, ada yang cuma 1 kali, tahun depannya tidak dapat, ada yang sama sekali tidak dapat. Itu kembali lagi Bu, tanyakan sama operator sekolah. Karena itu berkaitan dengan Dapodik, data pokok pendidikan. Itu Dapodik. Jadi semua pokok pendidikannya, data-datanya itu ada sama operator. Apakah ini anak, bapaknya Polri, bapaknya TNI, dari keluarga tidak mampu, berapa penghasilannya orang tuanya, semua ada di operator sekolah. Jadi saya juga heran, kalau ada operator sekolah yang masih memasukkan nama-nama anak TNI Polri atau SN. Padahal dia punya data dari kementerian, itu data pokok pendidikan. Makanya kami ke depan mau adakan perbaikan
adakan komunikasi dengan para operator sekolah. Itu masalahnya. Mengenai soal beasiswa kuliah sangat sudah jelas. Di sini ada perwakilan kami, Didit. Silakan nanti diambil nomornya. Tanyakan apa saja yang disiapkan mengenai data-datanya. Rasa jelas Pak Didit proaktif juga sama ibu-ibu kesayangan kita. Ya. Assalamualaikum. Saya tadi Bu sementara jelaskan soal beasiswa langsung dipotong modal. Satu-satu Bu disusun baik-baik ya. Saya rasa masih ada yang kurang jelas soal kenapa bisa dapat satu kali, kenapa sama sekali tidak bisa dapat. Masih ada yang kurang jelas. Jadi diperlukan Bu, diperlukan tadi kembali lagi itu proaktif dengan operator sekolah karena keterbatasan tim kami yang mengutus ribuan orang jadi maklumi Bu. Kami butuh juga bantuan tak untuk itu. Selama bersih dapurnya tidak ada masalah, insya Allah pasti dapat. SD, SMP, SMA, SMK, kuliah pasti. Karena memang tujuan kami, tujuan Burati itu ada di Senayan untuk itu. Ada juga yang bertanya, saya tambahkan sedikit, kenapa itu Burati di Jakarta terus? Kenapa itu Pak Andri di Jakarta terus? Jadi saya jawab, apa diambil di Sulbar? Jadi bukan tempat perjuangannya di sini, perjuangan yang banyak kue itu Bu ada di Senayan. Jadi kalau ada anggota DPR RI banyak-banyak di Sulbar, yakin tidak bekerja. Karena di sana ada kuenya, kita itu mau rampas kuenya untuk bawa ke sini. Iya, tapi begitu logikanya, bukan pisang gorengnya di sini, mau dibawa ke Jakarta. Gitu, saya rasa begitu. Iya. Saya rasa cukup jelas di. Silakan Bu tadi mana yang soal modal? Jangan pedagang kecil Pak. Ya. Tadi Memang selama ini tidak dibantu oleh Pemkab. Tidak pernah menanyakan karena setahu saya itu selalu dalam pembahasan APBD selalu dimasukkan itu untuk UMKM, usaha kecil menengah di daerah. Nah, itu. Jadi tadi sudah disampaikan untuk bantuan modal. Pesan saya tanya Wiki DPR Kabupaten DPR Provinsi, dan itu masuk ke daerah mereka. Kalau pusat Bapak Ibu. Masalahnya daerah, masalahnya pusat. Jangan dicampur. Jadi kalau yang pusat Bapak Ibu, saya katakan itu bukan mitra kerja saya. Kementerian UMKM itu bukan mitra kerja saya. Kementerian Sosial bukan mitra kerja saya. Jadi saya katakan saya tidak tahu Pak programnya ada apa enggak oleh pusat. Kalaupun ada, ya saya tidak bisa jadikan bahwa Pak karena bukan mitra kerja saya. Maaf, bisa sekali lagi biarkan satu lagi Pak. Ya, ini bukan pertanyaan tapi ini usulan Pak ya. Ini adalah usulan dari masyarakat. Mudah-mudahan ini sementara mesin kami sementara dalam pembangunan ya. Mungkin ini bukan ranahnya beliau tapi siapa tahu ada sumbangsi pribadi. Oh maaf ini ada. Itu saya jawab dan ini perlu saya sedikit memberikan ini terkait masalah air sumur bor yang kemarin dibantukan oleh untuk lingkungan Salabose. Ini bukan berarti tidak berfungsi Pak ya, tidak. Tapi namun saya sangat disayangkan Pak dengan anggaran sekian miliar kemarin yang dikelola oleh pihak yang dimenangkan kemarin itu kurang kurang maksimal. Ya, terkadang airnya pada saat musim kemarau Pak sama sekali tidak ada. Iya, itu sangat disayangkan Pak sebenarnya. Dengan anggaran begitu banyaknya Pak, kami belum bisa maksimal untuk air minum. Bisa
tinjau sebentar Pak karena ini dekat dari sini. Itu Pak. Mohon maaf ini Pak ya. Ini saya harus sampaikan Pak ya. Mudah-mudahan ini bisa jadi referensi Pak. Karena ini aspirasinya beliau. Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saya tanggapi ya Pak. Untuk sumur bor itu mungkin ada kesalahan teknis karena untuk kalau ada masalah bukan ranah saya lagi sebenarnya Pak. Karena saya hanya cukup membawa dari pusat yang bisa masuk ke sini. Tapi akan kami cek, nanti tim akan cek itu kendalanya di mana biar bisa dilaporkan langsung ke kementerian. Tapi setahu saya barangnya sampai 100 juta. Saya ingat saya itu 600. Menyampaikan Pak, menyampaikan seingat saya itu 600 juta anggaran untuk sumur tersebut. Setahu saya Pak ya, koleksi saya 200 ya. 200 Pak. 200. Saya urus 3 hari. Nah, jadi nanti akan tim cek itu kenapa akan kami laporkan langsung ke kementerian. Dan untuk bantuan masjid Pak memang bukan ranah saya, tapi yang namanya sumbangan saya paling tidak suka disaksikan oleh orang Pak karena namanya riya. Jadi insya Allah ada Pak, tapi nanti nggak usah. Terima kasih banyak. Tangan kanan memberi, tangan kiri nggak usah tahu. Jadi nanti di habaul aja Pak, nanti saya akan titipkan ke Bidin besar nilainya ya. Ada kadarnya Pak ya. Jadi saya tidak mau berikan di sini Bapak Ibu ya. Kalau berikan kami ria, saya nggak mau. Nggak ada pahalanya kayak gitu Pak Ibu. Jadi itu saja Bapak Ibu ya. Mohon maaf karena saya dikejar waktu juga. Dan ini menjadi catatan penting bagi saya untuk saya perjuangkan di pusat. Dan sekali lagi salam hormat. Lanjutin apa Pak deh? Lanjutin apa Mi? Di Galung. Galung deh. Galung Indonesia. Kabupaten Majene. Iya. Iya. Siap.